Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di presentasi pengetahuan lingkungan kelompok 6 tentang keberlanjutan sumber daya alam mineral dan energi. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Kami terdiri atas 6 orang, yaitu Clara Elisa, Angelica Wilona, Aninda Febrianti Nuraini, saya sendiri Jaconia Joel Michael Siregar, Wanda Ayu Puspita Ningratri, dan Muhammad Zulfakhri. Dalam presentasi ini kami hendak menjelaskan tentang proses geologi, sumber daya mineral dan penggunaannya, penggunaan energi tak terbarukan, efisiensi energi dan energi terbarukan, solusi berkelanjutan, dan contoh kasus di Indonesia. Untuk garis besarnya kita akan bahas dampak dari penggunaan sumber daya mineral dan energi dan bagaimana kita bisa membangun penggunaan energi yang keberlanjutan. Pertama, kita harus mempelajari bagian bumi dan proses yang ada di dalamnya. Bagian dalam bumi terdiri dari 3 lapisan, inti, mantel, dan kerak. Bagian yang harus kita perhatikan adalah mantel bagian atas yang cair atau astenosfer dan lapisan kerak. Walau terasa diam dan tetap, kerak bumi itu sebenarnya bergerak karena terdapat aliran panas dan materi di bawahnya. Dengan kata lain, kerak bumi itu terpecah menjadi lempeng-lempeng bumi yang seolah-olah mengapung di atas lapisan astenosfer. Adanya aliran tersebut menyebabkan berbagai proses geologi seperti gerakan lempeng, gempa, tsunami, dan juga berperan dalam aliran sumber daya mineral. Sumber daya mineral adalah konsentrasi material dari kerak bumi yang dapat diekstrak dan diolah menjadi bahan baku dan produk berguna dengan harga yang terjangkau. Terdapat 2 jenis utama dari mineral, yaitu mineral logam seperti aluminium, besi, dan emas, dan mineral non-logam seperti pasir, kerikil, batu kapur. Penggunaan sumber daya mineral terdapat berbagai dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti pada saat proses penambangan bisa terjadi ledakan, kemudian kerusakan tanah, dan risiko kesehatan lainnya. Dalam proses pemurnian dan produksi juga dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti polusi udara, panas, mineral radioaktif, serta dapat menghasilkan limbah cair. Untuk penggunaan mineral dan energi tak terbarukan oleh transportasi maupun transmisi ke pengguna masing-masing individu dapat menyebabkan kebisingan, polusi air, udara, tanah, serta menyebabkan panas dan juga bahaya kesehatan. Kemudian, permintaan sumber daya energi mineral yang selalu meningkat dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, setelah kita membahas sumber daya mineral, kita juga perlu membahas tentang energi dan sumber energi, dan bagaimana energi memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Namun bagaimana kita dapat mendefinisikan energi dan sumber energi itu sendiri? Satu acuan yang bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2006. Energi didefinisikan sebagai daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan yang meliputi listrik, energi mekanik, dan panas. Sementara sumber energi merupakan bagian sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai energi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber energi ini sendiri terbagi atas 2 tipe tergantung kemampuan sumber tersebut untuk memperbarui jumlahnya, yaitu energi terbarukan dan juga energi tak terbarukan. Di sini terlihat bahwa sebagian besar dari energi yang kita pakai merupakan energi tak terbarukan, meliputi 85% dari energi yang kita pakai, sementara energi tak terbarukan hanya meliputi 15%. Nah, contoh energi tak terbarukan itu apa aja sih? Energi tak terbarukan umumnya dibagi menjadi 2 jenis energi yang utama, yaitu yang pertama bahan bakar fosil yang terdiri atas batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Dan yang kedua adalah tenaga nuklir. Apa sih pemakaian dari energi tak terbarukan ini? Sebagian besar dari energi tak terbarukan ini digunakan untuk pembangkit listrik, yaitu untuk menenagai sebagian besar dari perabotan kita di rumah, dan juga sebagai bahan bakar untuk kendaraan dan mesin, dan juga sebagai sumber panas. Sumber panas di sini maksudnya untuk seperti kegiatan memasak, seperti dalam oven, dalam kompor, microwave, dan juga mungkin untuk terapi seperti lampu inframerah. Selanjutnya aku akan membahas tentang efisiensi energi. Efisiensi energi adalah banyak usaha yang dilakukan untuk mengurangi atau memanfaatkan tiap unit energi yang digunakan. Nah, dalam melakukan efisiensi energi ini kita dapat menggunakan peralatan atau bahkan sistem agar memaksimalkan efisiensi energi ini. Efisiensi energi ini merupakan hal yang penting. Kenapa? Pertama, karena saat ini kita masih banyak menggunakan bahan-bahan atau sumber daya yang tidak terbarukan. Jadi, kalau misalnya habis, tidak ada lagi. Terus yang kedua, dengan melakukan efisiensi energi, kita akan mengurangi kerusakan lingkungan dan juga memberikan keuntungan bagi kita sendiri.
Nah, berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan secara real sebagai mahasiswa untuk melakukan efisiensi energi. Dapat dilihat contohnya di sini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang energi terbarukan. Jadi energi terbarukan adalah energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Nah, dari definisinya energi terbarukan tentulah sebuah energi yang berkelanjutan juga karena akan tersedia di alam dalam waktu relatif panjang. Nah, sumber-sumber energi terbarukan antara lain, yang pertama ada panas bumi, yaitu suatu panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Lalu yang kedua adalah energi surya, di mana energi ini kita dapatkan dengan mengumpulkan langsung cahaya matahari yang masuk ke bumi, cahaya dan panas matahari. Lalu yang ketiga ada juga tenaga angin. Nah, biasanya tenaga angin ini dapat kita gunakan karena angin dapat menggerakkan turbin, yang mana turbin akan menghasilkan energi listrik yang dapat kita gunakan sehari-hari. Lalu ada juga energi air, sama seperti energi angin, hanya saja turbin yang dipakai digerakkan oleh air. Di mana walaupun air yang mengalir dalam tempo yang lambat dan juga tidak terlalu banyak, tapi energi yang dihasilkan tetap dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio adalah bahan bakar yang diperoleh dari biomasa atau organisme atau produk dari metabolisme hewan seperti kotoran sapi dan sebagainya. Biomasa ini dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar atau diproses lagi menjadi bahan bakar yang lain seperti biodiesel, bioetanol, dan biogas. Solusi berkelanjutan untuk mineral yang pertama, dapat digunakan bahan lain sebagai pengganti sumber daya yang terbatas atau mahal. Misalnya bahan fiber optik dapat digunakan sebagai pengganti tembaga dalam kabel telepon. Dapat didesain industri yang menggunakan lebih sedikit sumber daya mineral dan mendaur ulang material, sehingga sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Memperlambat pertumbuhan populasi juga akan menyebabkan penurunan kebutuhan sumber daya. Sedangkan solusi berkelanjutan untuk energi dapat dilaksanakan transisi ke penggunaan energi terbarukan seperti solar, angin, biogas, dan lain-lain. Seiring berkembangnya zaman, telah muncul berbagai teknologi yang lebih hemat energi dan biaya dan dapat digunakan, seperti bangunan dan transportasi. Selain itu, kita juga dapat membantu menghemat energi dengan tindakan kecil seperti mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Selanjutnya, contoh kondisi di Indonesia. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Energi geotermal sendiri adalah energi panas yang memiliki temperatur lebih dari 300 derajat Celcius, terkandung dalam fluida air yang berada pada kedalaman lebih dari 1 km di bawah permukaan bumi. Potensi sumber daya geotermal Indonesia itu terbesar di dunia, yaitu sebesar 29 gigawatt, sedangkan pemanfaatannya baru sekitar 5%. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Potensi energi surya di Indonesia sangat besar, yakni sekitar 4,8 kWh per meter persegi, dan baru dimanfaatkan sekitar 10 MWP. Yang ketiga, PLTA. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Indonesia itu masih minim. Dari total yang ada sekitar 72 gigawatt, Indonesia baru memanfaatkan sebesar 4,2 gigawatt atau 6%. Padahal Indonesia yang berada di daerah tropis dengan curah hujan yang rata-rata tinggi itu mampu memberikan potensi energi air yang cukup besar. Yang terakhir, PLTU. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Kapasitas pembangkit Indonesia telah mencapai 70.964 MW dan telah tersebar di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dengan kurang lebih 63% dari keseluruhan kapasitas yang ada. Demikianlah yang menjadi pemaparan dari kelompok kami, kelompok 6. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan semoga materi yang kami bawakan bisa menjadi manfaat untuk kalian para pendengar atau penonton di rumah. Sekali lagi terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua, kelompok 6 izin pamit.